Ya pemirsa, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita di segmen pro dan kontra ya. Pemirsa, siapa nama capres dari PDI Perjuangan? Tampaknya ini sudah mengkerucut ke satu nama, Jokowi, dan isunya sudah begitu santernya, sudah begitu kuatnya, bahkan kabarnya deklarasi Jokowi sebagai capres akan segera dilaksanakan dalam waktu 1 atau 2 hari ini. Kita nantikan saja ya pemirsa. Namun yang jelas pencapresan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengkritisi, menganggap bahwa pencapresan ini tidak etis karena Jokowi masih terikat kontrak 5 tahun ya sebagai Gubernur DKI dan juga belum mewujudkan janji-janjinya dalam kampanye. Namun tidak sedikit juga yang mendukung pencapresan Jokowi ini. Anda termasuk yang mana pemirsa, yang mendukung atau yang menganggap tidak etis ini pencapresan Jokowi? Nanti ada survei sendiri mungkin ya di pemilu tentunya. Namun pemirsa, kini kita akan mensurvei nih mungkin ya atau pro dan kontra. Narasumber yang sudah hadir di sini ada Ibu Andi Nurpati, Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada M. Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Selamat malam. Ya, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sinton Pasaribu ya, Caleg DPR RI PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Romo Beni Susetyo, pengamat sosial. Selamat malam, Romo. Ya, dan sebelum kita mulai ini, kita simak dulu tayangan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo santer dikabarkan akan segera dideklarasikan sebagai capres PDI Perjuangan. Jokowi sendiri mengaku tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi derasnya dukungan masyarakat yang menginginkan dirinya maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2014 yang jatuh pada bulan Juni mendatang. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, pantaskah Jokowi maju menjadi kandidat capres di tengah masa tugasnya yang belum genap 2 tahun ini? Meski beberapa survei menunjukkan posisi Jokowi selalu teratas sebagai kandidat capres 2014. Hasil SIGI Lembaga Survei Nasional bulan lalu menunjukkan mayoritas warga Jakarta ternyata kurang setuju jika Gubernur DKI Joko Widodo maju menjadi calon presiden. Sebanyak 71,2% warga ibu kota menolak wacana pencalonan Jokowi. Di antara warga DKI yang menolak pencalonan Jokowi sebanyak 32,5% berpendapat bahwa mantan wali kota Solo itu harus terlebih dahulu membuktikan kinerjanya sebagai gubernur Jakarta. Warga Jakarta masih ingin Jokowi membuktikan janji-janji kampanyenya. Begitu pula sekutu PDI Perjuangan di pemilu kada DKI 2014. Partai Gerindra menyayangkan jika Jokowi benar-benar mau maju Capres 2014. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi, harusnya Jokowi malu hati kepada rakyat Jakarta karena gubernur itu mengabdinya bukan lagi ke parpol, tapi kepada rakyat yang memilih dia. Kata Sanusi seperti yang diberitakan Detik.com Senin 10 Maret 2014. Sanusi berpendapat yang memilih Jokowi sebagai gubernur adalah rakyat Jakarta. Rakyat menginginkan Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dan tuntas menyelesaikan problem Jakarta. Jokowi selalu menolak berkomentar tiap kali ditanya wartawan terkait dirinya sebagai calon presiden 2014. Jokowi mengaku masih ingin mengurus Jakarta. Partai tempat Jokowi bernaung, PDI Perjuangan, juga belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya. Patutkah Jokowi maju sebagai kandidat calon presiden di tengah pekerjaan rumah yang menghadangnya di DKI? Ya, itu tadi ya tayangannya ya, ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang tampaknya dengan tajam ya mengkritis ini. Salah satunya Pak Sanusi ini dari Gerindra tadi ya, katanya mengapa sepertinya sangat bereaksi begitu ya dengan pencapresan Jokowi ini, apa karena nanti jika mencapres akan menjadi saingan berat Prabowo tentunya ya? Enggak. Jadi ini kita, makanya saya bilang politik itu ada undang-undang, ada aturan, tetapi yang paling penting adalah etika moral berpolitik. Kalau kita mendewasakan masyarakat supaya cerdas, artinya apa? Demokrasi kan berjalan dengan baik. Saya sampaikan bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa sudah ada sistemnya dibikin Jokowi, belum ada. Bayangin, busway bermasalah.
monorail bermasalah, banjir belum selesai. Terus kemarin pemilihan kepala desa bermasalah, pemilihan kepala sekolah juga bermasalah. Jadi memang orang Jakarta butuh dia. Kemudian yang saya bilang sayangkan adalah seluruh anggota Dewan 94 dari 8 fraksi itu dukung beliau. Dukung beliau untuk membereskan Jakarta karena tumpuannya di beliau gitu. Menurut saya jadi mohon bisa dijaga tentang ini. Jadi kalau pemimpin itu yang dilihat bicaranya. Setiap kali Pak Jokowi ditanya, Pak Jokowi mau capres? Enggak kok. Saya ngurusin waduk, ngurusin banjir. Itu sudah benar. Saya sangat setuju itu. Jadi bukan karena kita bilang dia tidak boleh maju, bukan karena persoalan itu. Persoalan yang terpenting adalah bahwa menyelesaikan Jakarta menurut saya harapan besar ditaruhkan kepada Jokowi. Iya ini Mas Hinton, ini ada yang lebih besar sebenarnya menyelesaikan masalah Jakarta. Kalau urusan apa ini bukan sekedar persoalan Jakarta lagi, saya rasa persoalan Indonesia ini juga sangat kompleks. Nah hari ini kita lihat umpama masyarakat itu menginginkan figur-figur baru, orang-orang yang mau bekerja tulus untuk masyarakatnya. Nah, yang menginginkan ya Jokowi menjadi presiden itu dari Sabang sampai Merauke. Hasil survei seperti itu dan beberapa dukungan muncul secara terbuka seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kita ngomong konteks perubahan hari ini, kita masyarakat itu menginginkan figur-figur baru tadi, figur baru yang mau bekerja untuk masyarakat. Ini kalau Gerindra mungkin tadi sudah jelas ya sikapnya ya Bu Andi ya. Kalau Demokrat gimana ini Ketua DPP Partai Demokrat? Ya sejauh ini kan memang Partai Demokrat, PDIP belum ada mengeluarkan nama capresnya gitu ya. Tetapi itu kan hak asasi, hak politik masing-masing partai kapan saatnya akan menentukan sikap. Demikian juga dengan Partai Demokrat. Tapi terkait dengan adanya wacana Pak Jokowi akan menjadi capres, meskipun kita mendengarnya ini kan simpang siur juga gitu ya, belum masih ada benar atau tidak ya benar apa enggak, tapi memang pro kontra pasti ada. Karena itu kami memandang bahwa sebetulnya dengan survei yang tadi menunjukkan bahwa sikap masyarakat Jakarta masih sangat mengharapkan kehadiran Jokowi untuk betul-betul membuktikan janji-janjinya yang kemarin, karena ini luar biasa pengharapan yang diberikan oleh Jokowi kepada masyarakat Jakarta bahwa dia akan mampu menyelesaikan macet dan banjir. Tapi ini harapan mana yang lebih besar? Harapan Jokowi menyelesaikan masalah Jakarta atau harapan masyarakat yang benar-benar merindukan tokoh yang baru sebagai presiden? Tokoh baru banyak ya. Saya kira kalau tokoh baru banyak, bukan hanya Jokowi, tetapi janji Jokowi terhadap masyarakat Jakarta ini jangan sampai dia hanya lari loncat menjadi capres hanya karena nggak mampu juga menyelesaikan persoalan Jakarta. Sanusi, kan bisa kan jadi itu dilakukan gitu. Bukan hanya tokoh baru, tapi gaya pemimpinannya juga baru. Gaya kepemimpinan itu justru harus dibuktikan dulu di DKI. Kalau saya melihatnya Pak Jokowi sudah melekat dengan gaya pemimpinan yang humble. Karenanya menurut saya buktikan bahwa dia humble, rendah hati. Karena saya udah bilang tadi, rakyat Jakarta waktu Pak Jokowi menang, kita pesta rakyat. Kali ini bagaimana kita mempertanggungjawabkan pada rakyat Jakarta? Menurut saya itu yang pertama. Bener. Yang kedua, menurut saya berharap apa yang pemimpin itu omongannya yang dipegang. Baik. Jadi bicara omongan dulu deh. Iya, ini silakan Romo. Jadi kalau kita bicara etika itu bicara baik dan buruk. Maka Plato mengatakan tujuan orang beretika edonia, yaitu kebahagiaan. Jadi tidak ada kaitannya hal semacam itu baik dan buruk. Jadi kalau pejabat korup, manipulatif, secara etis dia buruk, maka dia mengundurkan diri. Maka kalau kita bicara etika, maka dunia itu tujuan, kebahagiaan, kesejahteraan itu tujuan. Maka berpolitik itu bonum komunio kesejahteraan umum. Maka kalau kita bicara tentang politik, bicara keutamaan publik. Maka keutamaan publik menurut Socrates, maka pemimpin harus mempunyai yang disebut arate, keutamaan. Lah arate itu virtua yang disebut kebijaksanaan, keutamaan. Bijaksana itu orang berlaku adil, jujur, dan berani bertindak. Menurut Anda mana yang harus diutamakan Jokowi ini sebagai gubernur atau sebagai presiden? Kalau saya tetap etikanya itu hak dia. Tetapi secara etika dia tidak menyalahi. Karena tujuan politik memang kesejahteraan umum. Secara etika menurut prinsip Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tapi ingat Pak, kalau kita ada janji-janji Jokowi. Saya nggak mau masuk ke situ. Ada janji-janji Jokowi. Kita bahas Jokowi ini masalahnya. Enggak, aku kan masalah etika. Ini judulnya membahas Jokowi ini. Nah, itu kalau politik biar dia yang jawab. Ada janji-janji Jokowi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jakarta. Nah, yang sampai saat ini janji-janji itu belum ada yang mampu dilaksanakan oleh Jokowi. Pengharapan masyarakat Jakarta kepada Jokowi terlalu tinggi untuk bagaimana beliau mampu menyelesaikan tugasnya. Apa yang pernah disampaikan itu kan sekarang sedang proses berjalan. Nah, Jokowi belum diumumkan oleh
partai sebagai calon presiden. Nah, tadi diumumkan oleh Jack TV dalam 1-2 hari ini, saya juga baru ini dengar kan gitu. Nah, jika Jokowi dicalonkan sebagai calon presiden, etis atau tidak? Menurut kita sangat etis. Karena apa? Yang nggak etis itu kalau Jokowi melakukan kejahatan, pelanggaran. Itu pidana, Pak, bukan etika lagi, Pak. Iya. Ya, itu baru tidak etis. Umpama disangka bahwa Jokowi pernah melakukan pelanggaran, bersedia menjadi gubernur selama 5 pernah melakukan tahun. pelanggaran Jadi, HAM. nah itu yang nggak etis. Jadi yang disangka korupsi itu nggak etis. Yang disangka melakukan pelanggaran HAM itu memang dalam teorinya Plato Republika mengatakan itu. Jadi kalau kita bicara etika, itu bicara keutamaan. Keutamaan itu pemimpin yang jujur, Pak, bagaimana pemimpin kalau yang seseorang lurus, tidak pemimpin yang menghargai asasi manusia. Beretika. Tapi etika ya kan? Itu kalau dia tidak terbukti tidak bisa kita. Kalau dia mencuri kalau baru tidak memenuhi itu etika. janji-janjinya kepada masyarakat kemarin, lalu kemudian mau pindah lagi meninggalkan janjinya, apakah juga beretika? Dari mana Ibu mengatakan bahwa Jokowi tidak memenuhi janji? Gini, saya nggak bisa. Tadi gini loh. Kalau kita bicara etika, ya kita pakai definisi etika dong. Saya menggunakan argumen etikanya filosofi. Etika itu menyangkut keutamaan, menyangkut virtu, menyangkut tentang orang memiliki yang disebut habit. Itu etika. Etika politik itu. Jadi kalau etika politik orang mencuri, orang melanggar HAM, orang kemudian tidak memenuhi janji itu bagaimana? Itu tidak ada. Janji itu kalau masyarakat yang ditagih masyarakat adalah janji-janji politiknya Pak Jokowi. Mungkin masyarakat tidak mengerti politiknya Pak Jokowi. Saya coba menengahkan gini. Saya tidak bicara etika lah, ya. Nah, kan judulnya etika masalahnya. Bukan sekarang saya menengahkan Bapak, saya tidak bicara etika, bahwa saya menyaksikan sendiri. Saya tim sukses kok. Saya yakin Pak Jokowi nggak mau maju. Karena dia selalu ngomong di dalam publik bahwa saya tidak akan maju. Biar partai yang jawab itu. Saya tidak akan maju. Dia menyatakan begini, pemimpin itu bukan besarnya amanah yang ditanggung, luasin, bukan. Pemimpin itu yang amanah. Bukan karena luas atau gede. Ini yang menjadi persoalan. Tapi makanya, Pak Sanusi, Jokowi tidak pernah mengatakan tidak mau maju. Oh iya, Pak Jokowi berkali-kali gini. Pak Jokowi tidak mikir, selalu bilang saya. Belum mikir, mungkin sekarang sudah berubah pikiran. Kalau ibu lihat cuplikan yang satu, iya, di beberapa cuplikan dia bilang saya urusin Jakarta, saya gubernur Jakarta. Itu disampaikan di ruang publik, dan saya yakin dia menjadi gubernur Jakarta. Saya mengidolakan dia untuk gubernur Jakarta, dan saya yakin dia menyelesaikan Jakarta. Dan saya juga nggak percaya bahwa dia mau maju. Tapi tidak pernah mengatakan saya tidak akan nyapres, kan? Betul. Tapi gini, kalau itu kan dia nggak ngingkar janji dong. Kalau dia ngingkar janji mengatakan saya menolak jadi capres. Nah, itu loh yang saya katakan. Gini, saya tidak bicara Pak Jokowi ingkar janji tentang ini. Saya cuma bilang bahwa Pak Jokowi selalu berstatement tentang itu. Jadi kalau pemimpin itu mulutnya bahasan tidak boleh dualisme, harus clear sama masyarakat. Ini jelas nih. Jadi kalau saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi tidak maju. Yang bicara tim sukses ini. Iya, tim sukses Pak Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi saya yakin nggak maju. Jokowi harus clear di politik. Kalau dia humble, dia bijaksana, saya yakin dia nggak maju. Karena begitu besar harapan rakyat Jakarta. Termasuk, saya minta maaf, fraksi Gerindra dan PDP yang begitu melobi seluruh fraksi menggolkan seluruh program yang ada di Pak Jokowi. Bayangin aja. Dan semua fraksi mendukung. Jadi, artinya tim sukses gubernur tidak akan menjadi tim sukses presiden pasti ini ya. Oh iya, enggak dong. Baik. Apalagi partainya beda. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa sama-sama berikut ini. Oh ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah berlangsung pro kontranya sendiri ini ya. Ini Kompas hari ini Mas, Kompas.com. Saya ke Pak Sanusi dulu nih karena pakai baju kotak-kotak katanya tim sukses Jokowi jadi gubernur ya. Jadi kalau jadi presiden tidak sependapat begitu ya. Jadi saya masih meyakini saat saya berjabat tangan pertama kali dengan Pak Jokowi, saya lihat nih orang sangat humble. Karenanya saya yakinin bahwa dia akan bijak untuk tidak memilih siapapun yang mencalonkan. Jangan ikut ambisi partai politik, bahwa dia amanah rakyat. Itu paling utama. Jangan lihat besarannya, tapi lihatlah bagaimana dia memberikan sumbangsi buat warga yang betul-betul membutuhkan. Saya ambil contoh, sistem yang Pak Jokowi bangun itu sudah baik, tapi nggak jalan. Busway, kita bilang jujur, tidak ada money politik, tidak ada politik korupsi dan segala macam. Ternyata busway bermasalah. Korupsinya jelas. Siapa orang saya nggak tahu, tetapi intinya ini ada persoalan di dalamnya. Terus kemudian tadi saya bilang monorail apa dipancang terus nggak jalan dengan alasan nggak ada SPK segala. Kalau korupsi di birokrat Indonesia ini kan bukan kabar baru. Tapi maksud saya dia sudah membuat karakter building yang baik.
selesaikan sampai tuntas. Kalau enggak nih orang Jakarta, pejabat Pemda berubah lagi karakternya. Kan dia figurnya Pak Jokowi, kalau kemudian ditinggalin belum selesai, ini kasihan. Itu cuma saya lihat di situ. Justru persoalan Jakarta ini bisa selesai kalau bisa terintegrasi dengan pemerintah pusat di programnya ya, karena persoalan Jakarta ini kan tidak berdiri sendiri, ada Bodetabek namanya. Pak, saya potong sebentar ya. Nggak, yang namanya kan banjir aja yang melibatkan pemerintah pusat, kita nggak bisa nyelesaikan. Kekhawatiran kenapa diungkit Jokowi fokus gubernur itu kan cuma datang dari Partai Gerindra, datang dari orang-orang yang punya kaitan masa lalu menurut kita, orang yang nggak pengen berubah. Kelompok yang nggak pengen berubah itu dia terlibat pelanggaran HAM, terlibat kejahatan korupsi. Orang-orang ini yang sangat takut dengan kemunculan fenomena figur-figur baru ada yang yang takut semangatnya dengan menentang kemunculan itu. Jokowi, Nah, kalau Pak. kita Jadi lihat ini kan, Bapak pisahkan, tidak ada yang takut. yang datang itu tidak ada yang takut. Kita hanya Jokowi gitu ya, Bos. Jokowi Takut. Jakarta, Jokowi Jakarta. Dan jangan terlena dengan survei, Pak. Kalau kami sudah pernah terlena dengan survei ya. Surveinya Poke menampil kada itu sudah terlena. Nah, sekarang PDI Jokowi tidak jangan pernah terlena terlihat juga dengan survei. survei-survei yang ada. Nggak pernah terlihat Yang survei, ingin maka kita kami nggak sampaikan buru-buru. bahwa Jokowi sudah memberikan harapan baru kepada masyarakat Jakarta. Ya buktikan dulu itu kepada masyarakat Jakarta. Baru kemudian melangkah, masih panjang proses ini. Bukan kita melarang beliau maju. Yang menginginkan Jokowi itu maju Sabang Merauke loh, Bu. Nah, Sampai inilah kemarin intinya ini. Itu kan survei yang Bapak maksud, ya kan? bukan Survei yang Bapak maksud. Fenomena beberapa masyarakat mendeklir secara terbuka. Iya, kamu kan hanya Jokowi, yang lain gitu. Ini yang menarik juga yang ini. tidak ada televisi Pak loh. Prabowo juga Kayak dari di masa Papua. sampai Merauke banyak minta maju. Nah, kita kan gini loh, Tetapi ini kan semua Pak pengandai-mengandai. Jokowi punya janji politik di Jakarta yang harus diselesaikan. Nah, kalau pertanyaan etis-kah, janjinya ini selesaikan dulu. Walaupun kita mengatakan sistemnya sudah bagus, tapi kan beliau mengatakan ada masalah dalam hal pertama Tapi begini gini loh, loh, kalau kita Busway etis bermasalah. itu nggak bisa ada Ya. kaitannya dengan itu. Kalau kita setia kepada yang dikatakan dalam filosofi etis itu dimensi baik dan buruk itu etis. Jadi kita nggak bisa etis itu dikaitkan dengan itu terminologi. Harus, Pak. Nggak Ini bisa janji kepada masyarakat. Janji itu, Bu. kampanyenya Jokowi Iya, kepada itu kan- masyarakat itu gini akan loh, Bu. membenahi dan menyelesaikan persoalan Gini, Jakarta, tapi kalau- terutama banjir dan macet. Kalau dia, nah, kalau sebenarnya tidak kalau dibuktikan dia, sama dia, kan dia apakah gini, juga etis? etis kalau itu tidak mampu menyangkut membuktikan? kembali punya Gitu. pertu, Baik. punya Sekarang kebijakan. benahi dulu lah yang Punya busway-nya kebijakan bermasalah, itu Ya, ini yang menarik transportasinya ini Bu Andi ya. bermasalah. Bu Andi ya. Dimensinya. Mungkin saya ke Pak Nah, Sanusi kalau juga ya politis ini. lain ya, Pak, kalau politis lain, saya kan sejak Iya, jelaskan iya. secara etis. Iya, iya. Baik. Etis itu. Gini, Kalau politik itu kepentingan. Betul, betul. Baik, ini Lah Pak. kalau dari itu Silakan nggak akan ini, Pak ketemu, Sanusi. gitu loh. Gini, kita saya- mau sekarang mau membahas Nah, Pak. etis atau membahas Seseorang politik. beretika juga kalau dia mampu menyelesaikan apa yang dia janjikan kepada masyarakat. Jangan Bapak anggap bahwa itu sedang tidak jalan loh, itu sedang etik berjalan. lah. Jadi gini, Mengingkari janji ukurannya etik. itu ukurannya adalah gini. Kalau kita bicara bohong dan tidak bohong, penilaian adalah keseluruhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat menilai dia bohong, maka dia dihukum secara politik. Kalau begitu, Jokowi hanya ingin memanfaatkan Loh. di Jakarta ini begini, kemudian loncat lagi kepada posisi yang Nah, atas. kalau saya itu gini, Pak. tadi, Pak, itu kalau tadi saya bilang yang bahwa pertama- semua orang menjadi presiden itu etik Etis. semuanya, Ya, memang kan? hak setiap Karena orang. akan mengurusi negara. Tetapi bagaimana dengan janji masyarakat Jakarta, Baik. Pak? Ini Jokowi Pak nggak Sanusi. pernah saya bilang kasih loh. jelas, saya kasih Nggak jelas pernah begini, pengen presiden. bahwa saya tidak pernah bicara siapapun boleh mencalonkan itu bebas. Bebas, Mau Prabowo, betul. mau Boleh, dari boleh, itu demokrasi, Silakan, memang demokrasi. Saya bilang etis bolehlah Bapak menilai dengan cara, tetapi rakyat ini melihat kita Iya. semua. Tapi hati-hati, kata rakyat itu Bukan, hati-hati. Pak, rakyat yang saya nonton nih. Saya Loh bicara ya, yang tapi nonton. rakyat itu hati-hati, jangan kata rakyat. Bukan. Rakyat itu jangan dianggap gerombolan. Kata Bentar. rakyat itu, Saya belum itu selesai. hati-hati. Saya belum selesai. Maksud Karena saya- dalam filosofi rakyat itu bisa digunakan untuk manipulasi. Saya tidak Ini memanipulasi. bahaya. Enggak, Jadi saya lebih baik kata rakyat itu apa dulu harus Bukan, jelas. Nah, ini mau kasih mungkin tahu dijelaskan dulu. nih Sebentar, sama saya Pak jelasin. Sanusi. Makanya saya bilang, ini rakyat lagi nonton TV. Ya. Saya bilang rakyat lagi nonton TV. Kita nih berempat. Ya. Saya juga bilang, etika yang menilai itu rakyat. Etis dan tidak etisnya itu adalah norma dalam kebudayaan. Nah, kalau itu bentar, sebelum selesai. Oh ya, sorry. Maksud saya gini, saya tidak bicara tentang capres dan tidak capres. Ah, Saya itu. cuma bilang bahwa saya menyaksikan Pak sendiri waktu Pak Jokowi dilantik, kita pesta rakyat. Waktu Jokowi dilantik harapannya penuh. Iya. Waktu kita harus perang dengan seluruh fraksi di Dewan, bagaimana menggolkan program Jokowi yang zaman Foke beli busway itu cuma 500 dalam 5 tahun. Dia beli busway 600 dalam setahun misalnya ya. Sekarang- Begitu, bentar Pak. Iya, begitu masalah semua sebentar. orang, sebegitu semua orang mendukung, harapannya besar. Saya cuma bilang. Nah, sekarang kalau saya sebagai intelektual tanya, Iya. kalau rakyat banyak mengendaki dia, bagaimana? Silakan aja, nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. ini
definisi rakyat itu yang Anda katakan itu subjektif. Bukan maksud Jadi gitu, menurut Anda itu subjektif bukan objektif. Itu loh. Itu saya hanya mengkritisi, saya mengkritisi. Jadi kalau kita bicara rakyat, hati-hati. Hati-hati, karena dalam filsafat dari survei rakyat itu bisa dimanipulasi. Ini Ibu Andi. Dari survei tadi menunjukkan ada juga rakyat yang tidak menghendaki. Jadi Bapak juga katanya jangan Ibu tadi suka percaya survei gimana? Survei bisa dimanipulasi, harus dicari sekarang lah. Mungkin ini saya main logika aja sekarang. Sekarang begini, Bapak mengatakan rakyat, betul. Saya tanya rakyat itu siapa? Sebentar, Bapak mengatakan rakyat yang mendukung Jokowi, betul. Tapi kan fakta juga mengatakan banyak juga rakyat yang tidak mendukung. Karena tidak bisa. Ini loh yang menjadi permasalahan ya. Mengapa kita saling menyebut ini rakyat, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Mengapa tidak dibiarkan saja pada mekanisme demokrasi? Biarkan pemilu yang menentukan. Kan tadi saya bilang Bu ya, biarin aja rakyat menentukan. Saya cuma kasih tahu. Saya punya pengalaman, Bapak nggak punya pengalaman. Saya menyaksikan di hadapan saya dan seluruh saya berjuang bagaimana menggolkan programnya baik Pak Jokowi di teman-teman di Dewan. Cuma kalau dia tinggalin, saya sangat menyayangkan. Pertama, Pak Jokowi sudah banyak merubah karakter Pemda loh. Etos bekerja ya. Jadi bentar, begini. Pak. Indonesia karakter ini karakter bukan sudah hanya dibentuk. Jakarta. Saya paham maksud Justru saya. kita menginginkan perubahan itu ada seluruh Indonesia. Saya paham karena saya anggota DPRD. Yang bisa begitu, Saya anggota DPRD DKI Jakarta melalui fase Pak Foke dan fase Pak Jokowi. Saya melihat sangat baik. Kalau kemudian pada perjalanan baik ini ditinggalkan. Tapi itu menurut Anda loh. Bukan Jangan pakai rakyat, jangan pakai rakyat. Saya nggak bilang rakyat tadi. Saya bilang gitu loh. Jadi ini logikanya bisa salah karena Anda membuat premis general digeneralisasi nggak bisa. Saya tidak bilang Anda secara personal mengatakan pengalaman saya mengatakan seperti itu. Baik. Iya, tadi saya bilang. Kalau gitu. Saya bilang ini pengalaman saya. Bentar ya, pengalaman saya. Kemudian bagaimana saya memobilisasi program-program Pak Jokowi buat Oke. Kemudian pada saat kejadian sekarang, di mana etika orang sudah mulai berubah, kalau Pak Jokowi tinggalin, itu menjadi persoalan baru. Itu persoalan meskipun Anda saya cuma menyampaikan. Enggak, ini menyampaikan itu kan gini loh. Atau jangan pakai rakyat gitu loh. Saya ingin katakan jangan rakyat gitu loh. Rakyat ini bahaya. Tadi saya nggak bilang rakyat loh Pak. Lah iya menurut beberapa orang. Saya nggak pakai rakyat. Saya bilang pengalaman saya. Iya, tapi kan Anda antara kategori. Ini sudah beralih. Sudah beralih nih. Saya kira beralih. Lewatkan itu. Jadi Anda tadi hanya menyayangkan ya Pak Sanusi. Saya bilang oke itu. Tadi saya bilang saya saksi nyata. Saya bilang nih. Saya melihat nih. Saya mencontoh nih. Saya jelasinnya sebentar ya. Saya bilang ini sudah berubah karakter. Baru pertama kali di Jakarta, di Indonesia itu lelang jabatan, tapi nggak berhasil. Perlu perubahan lagi. Tender pakai e-budgeting nggak berhasil, harus dirubah lagi. Kalau kemudian pemimpinnya pergi, ini siapa yang ngerubahin lagi? Pak, saya cuma menyayangkan, nggak ada urusan kan tidak pergi, pasti jadi presiden. Iya, maksud saya jadi presiden. Saya tanya yang mendasar sekarang. Silakan ini Bu Andi ya. Sorry. Kalau Pak Sanusi tadi kan menyayangkan gitu ya, tapi tidak keberatan artinya. Kalau keberatan. Menyayangkan saja. Kalau Bu Andi bagaimana ya? Karena itu kalau soal haknya Jokowi, bebas lah. Soal haknya PDIP atau partai lain apabila ingin mengusung Jokowi, ya kita bicara hak clear sampai di situ. Tetapi ketika kita bicara tanggung jawab akan berbeda posisinya karena Jokowi sudah dideklar memberikan harapan kepada masyarakat Jakarta untuk memimpin Jakarta memberikan perubahan. Nah ini belum selesai dilakukan oleh beliau, sudah mau misalnya nanti kalau dicalonkan terpaksa dia meninggalkan janji-janjinya tadi, komitmennya tadi. Nah sejauh mana tanggung jawabnya? Jangan-jangan nanti orang mengatakan ini memang upaya untuk meninggalkan persoalan-persoalan yang belum tuntas, ya kan, yang juga mungkin beliau jangan-jangan nggak sanggup juga menyelesaikan persoalan Jakarta sehingga ingin menghindari itu. Silakan tidak ada jaminan Pak kalau jadi presiden dia mampu menyelesaikan Jakarta karena APBD-nya itu paling banyak dominan daripada APBN-nya untuk mendongkrak persoalan Jakarta. Karena bukan hanya budgeting, tetapi persoalan sumber daya manusia, pegawainya dan lain-lain. Di Indonesia ini bukan hanya Jakarta, itu salah satu bagian dari Indonesia. Kita kalau bicara kemudian Jakarta, masyarakat itu menghendaki pemimpinnya yang jujur, tulus, mau bekerja untuk masyarakat, kenapa tidak? Nah itu yang fenomena itu yang muncul hari ini, saat ini, dari Sabang sampai Merauke,
semua bicara Jokowi, semua semangatnya semua itu siapa Pak? Dari partai kami nggak bicara begitu. Oh ya iya. Jangan nama klaim semua. Gini, Karena partai dalam tinggal etika, masyarakat. Dari partai Gerindra nggak dalam begitu. etika ada istilah dari minus masyarakat malum. umum belum tentu juga. Ini dalam etika ada minus malum. Kalau kepentingan lebih banyak bisa mengorbankan kepentingan yang lebih sedikit. Itu prinsip minus malum dalam etika. Kalau itu Lah, paham Pak. Itu minus malum. Kami Lah sekarang paham kan sekali kalau sekarang soal kan itu. ini pengandaian. Saya Iya kan kan? boleh mengandaikan juga. Cuma Kalau persoalannya, itu tidak bersalah. Kalau secara etis persoalannya, sebagai minus malum nggak apakah salah. masyarakat tadi yang Nah, sudah itu kan dijanji secara itu? etis kan. Aku sesuai dengan tema ini. Iya. Secara Baik. etis Kami minus mengerti. malum Ya nggak ini salah. Pak, dalam menurut arti Pak, ini. menurut Romo, Minus bukankah malum. memang Jakarta membutuhkan Jokowi, Iya, tapi sebenarnya bukan hanya Jakarta, Indonesia yang lebih besar Kan lagi. saya begitu. bilang PDIP besok rela rakit silakan. Lah, Nggak apa-apa, itu Gerindra nggak betul apa-apa itu. kok. Cuma saya secara saya Itu tim sukses. pribadi. Saya sekretaris tim pemenangan nggak Nah, main-main. iya, iya. Saya yang Betul. deklarasi. Nggak Saya cuma main-main menyangka. itu. Saya melihat orang Ya. itu lihat mukanya dia saya kasihan. Dan Pak Jokowi itu humble. Jangan kemudian ambisi partai politik menekan dia untuk menyatakan Atau belakang. orang atau orang sekitarnya Pak. ya. Ya, itu pribadi, oke, itu baik, itu Makanya saya clear mengeluhkan itu. gitu. Kemudian saya mau cerita lagi, aparatur pemerintah di daerah, Pemda DKI sudah banyak merubah karakter cara kerja etosnya. Tapi kalau kemudian walaupun ini belum sempurna, sangat belum sempurna, perlu sentuhan Pak Jokowi lebih panjang. Tapi kalau kemudian Nggak bisa, Bentar. sentuhan itu juga diinginkan masyarakat banyak. Iya, yang makanya saya lain. udah bilang Ini silakan. Lah, Kan gini, Ya, kan saya bilang clear. Bung kan bicara berangkat dari saya menginginkan, tapi potretnya kan masyarakat. Oh iya, silakan, nggak apa-apa, Betul. nggak apa-apa. Minus Saya malum, bilang, betul saya itu. bilang silakan. Gerindra nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Cuma saya bilang saya menyayangkan. Ya, Kenapa? justru Saya menyayangkan loh. Saya nggak bicara Gerindra menyayangkan. takut sekali. Jangan kau bilang nggak bermasalah. Jadi gini ya, Gerindra yang ngungkit-ngungkit itu sampai perjanjian batu tulis pun yang nggak ada diada-adain. Jadi saya bilang Hanya sekedar untuk menghadang laju Jokowi yang itu pasti mengalahkan Prabowo. Saya mau cerita satu kunci. Pak Prabowo bilang siapapun tidak ada persoalan. Yang pertama, yang kedua, di hadapan saya Pak Prabowo ada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dia cuma bilang gini, saya minta Anda jadi gubernur, saya akan perjuang Anda jadi gubernur karena saya Baik. cuma mau. Kalau tiba-tiba Ahok jadi wapresnya Tampaknya gimana kita ini? Gerindra harus sikapnya break gimana? atau, Gimana sikapnya Gerindra? Enggak andai kata, ini kan pengandean. Karena Ahok mau loh di koran. Mau dia mengatakan kalau saya dicalonkan, saya juga. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Ini segmen terakhir, jadi mungkin langsung closing statement aja. Ini biar etis, ini jadi Romo dulu deh. Ya kalau judulnya kita etik. bicara etika itu bicara baik dan buruk. Lah orang yang baik memang didukung, orang yang baik memang harus mendapat tempat. Sedangkan orang korupsi, manipulasi, melanggar nilai-nilai kemanusiaan ya dihukum. Baik. Jadi imperatif menurut Immanuel Kant, etika itu imperatif. Baik harus dijalankan perintahnya, buruk tidak boleh dijalankan. Hanya menyangkut norma itu, maka tujuan etika edonia, kebahagiaan. Baik. Nah kebahagiaan, maka politik itu dari kata polis. Maka politik melayani kepentingan polis. Polis itu kota. Demi kesejahteraan yang disebut dalam istilah bonum communio. Jadi kalau kita bicara tentang etika politik, kita bicara bagaimana pemimpin yang menyejahterakan. Maka Thomas Aquinas mengatakan, kalau pemimpin korupsi mencuri, maka dia seperti singa. Baik, Iya. lumayan ini kuliah politik ini sama Romo ini. Baik, silakan ini Mas Sinton. Ya, kita tunggu saja dalam beberapa hari nanti Ibu Megawati mengumumkan. Nah, tapi dalam tadi yang kita bahas dalam sisi etika, secara etika politik itu sangat tidak melanggar etika karena bagi PD Perjuangan adalah mengutamakan kepentingan rakyat itu jauh lebih utama, terutama masyarakat Indonesia tadi. Nah, untuk tugas-tugas di Jakarta Ahok. tentu ya PDI Perjuangan di praksi tetap memperjuangkan program-program apa yang disampaikan oleh Jokowi Gerindra dong. pada saat kampanye lalu. Nah, jadi saya rasa itu tidak ada masalah Nggak karena yakin justru kalau sudah ganti orang kita dia. hari ini Indonesia membutuhkan figur-figur orang-orang yang mau bekerja untuk Indonesia tadi. Kita tahu bahwa persoalan korupsi ini tidak bisa dibersihkan dengan orang yang juga bagian dari Baik. pelaku-pelaku skandal korup tadi. Kita menuntaskan kejahatan kemanusiaan tidak bisa dengan orang-orang yang terlibat pada masa lalu kejahatan-kejahatan kemanusiaan seperti pelanggar HAM itu. Nah, jadi bagi kita Jokowi nanti
kita tunggu pengumumannya oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum DPD Partai. Jadi kabarnya besok ya? Saya yakin. Ya, nah kita tunggu saja. Ya itu putusan. Iya. Ini Pak Sanusi tampaknya disinggung ini katanya ada pelanggar HAM. Harus yang bersih, tidak terkait pelanggaran HAM begitu kan? Iya memang Presiden. seperti itu. Nggak apa-apa, memang pemimpin itu harus bersih. Tapi saya bilang development opini yang sekarang dibentuk memberatkan orang, terbebani. Saya cuma kasihan Pak Jokowi, terbebani karena development opinion. Padahal dia punya beban yang lebih berat sebetulnya, yang sudah dia pegang. Dia belum bisa meraih yang sebetulnya beban itu belum tentu dia pegang. Tapi ya nggak apa-apa, demokrasi silakan. Makanya tadi dibilang etis dan tidak itu, saya nggak bicara itu. Saya cuma penyaksi sejarah bahwa Jakarta sangat membutuhkan dia. Kalau kemudian dia mau terbang silakan. Nyampekah saya tidak tahu. Tetapi bahwa Perpres dan Undang-Undang Pileg mengatakan dia harus izin presiden. Izin presiden tidak diatur, maka izin presiden harus keputusan Mendagri. Harus lari ke Dewan lagi. Dewan terima nggak? Kita nggak tahu juga. Karena Dewan merupakan representasi rakyat. Silakan aja, tidak ada persoalan, tidak ada Gerindra bilang takut atau cemburu, tidak ada sama sekali. Tapi kalau Ahok katanya juga mau jadi wapres. Kalau Ahok mau jadi, saya juga bisa mau jadi, tapi di calon nggak mungkin. Sekarang aja Ahok tidak boleh menjadi jurkam, kata Prabowo. Anda urusin Jakarta, itu Prabowo berkomitmen. Saya tidak bicara yang lain deh, saya cuma bicara bahwa silakan siapa orang yang dirasa baik buat Indonesia silakan maju. Tapi Anda jujur mengakui bahwa Anda tadi berulang-ulang mengatakan Jakarta masih membutuhkan Jokowi. Betul. Tapi Anda jujur mengakui bahwa Indonesia apakah juga membutuhkan Jokowi, sentuhan kepemimpinan Jokowi menurut Anda? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak melihat sentuhannya. Kalau kenapa saya ngomong? Karena saya berinteraksi langsung bagaimana ya tentu saja emang belum jadi presiden, bagaimana mau bisa melihat? Makanya saya menilai bahwa rakyat Jakarta itu membutuhkan sentuhan itu. Tapi kalau rakyat Indonesia menurut hati Anda membutuhkan tidak ini? Saya rasa ini saya bilang development opinion itu membentuk kepala kita terbebani. Kasihan dia. Saya cuma kasihan. Terlalu tinggi. Kasihan. Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya ya. Dia tuh masih muda. Silahkan nanti pasti panjang. Tapi kalau kemudian dikerdilkan pada development opinion, saya hanya kasihan, dia orang baik. Iya. Jadi menurut Anda jadi kalau saya teman baik dia. Jadi saya sangat menyayangkan kalau kemudian development opinion membebankan dia, terus kemudian pressure partai membebani dia, terus kemudian dia hilang pada permukaan nanti pada suatu saat. Mengapa mesti hilang? Ya saya nggak tahu kenapa. Kan belum terjadi kan. Saya cuma takut menyayangkan aja karena ini termasuk salah satu kader bangsa yang baik. Saya akuin. Bukankah bangsa Indonesia membutuhkan kader bangsa yang baik untuk menjadi presiden ada banyak atau yang pemimpin? baik-baik yang masuk dalam kompetisi, tapi kita tidak tahu yang mana yang jadi. Tapi minimal ini salah satu kader yang baik. Makanya jangan dibebani dengan development opinion, jangan dibebani dengan ambisi partai politik yang berlebihan. Selesaikan dulu amanahnya, tanggung jawabnya selesaikan baru. Pribadi ya. Oh iya, Bapak kan tadi kan dia tanya saya pribadi gitu ini ya. Closing statement Ini closing statement saya loh Pak. Tidak ada urusan sama Bapak gitu, sorry. Iya. Silakan Ibu Andi. Ya, saya kira beginilah, kita menghormati apabila ada kebijakan, keputusan partai apapun, apakah itu PDIP atau ada yang mengusung yang lain mengenai pencapresan Jokowi. Cuma saya ini mengingatkan Jokowi, jangan juga mudah terpengaruh oleh kepentingan di sekitarnya untuk kepentingan tertentu. Karena kasihan juga kalau Jokowi diberi beban terlalu besar yang dia sendiri sebetulnya tidak sanggup untuk menyelesaikan beban besar itu. Kalau saya beban besar itu apa, menjadi presiden tidak sanggup begitu menurut Anda? Bukan persoalan tidak sanggup, bebannya dia Jakarta saja belum bisa diselesaikan, iya kan? Kemudian mau ditambah lagi beban yang besar. Tetapi kita tidak ada faktor mengatakan bahwa ini buktikan dulu lah, kepemimpinan di Jakarta ini dibuktikan dulu apakah Pak Jokowi memang bisa menyelesaikan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki tadi, pemimpin bersih, pemimpin merakyat, pemimpin cerdas yang memang mau menyelesaikan persoalan-persoalan secara baik ya. Karena memang kita melihat bahwa potensinya Jokowi ini bagus ya, kita akui potensi Jokowi bagus, tetapi tidak berarti juga bahwa hanya Jokowi yang mampu menyelesaikan persoalan Indonesia. Semangat Jokowi dan tanda kutip frame dirinya itu bisa saja sudah banyak yang melakukan selama ini, cuma mereka nggak expose kemampuannya, kerjaan-kerjaannya ke media gitu kan. Banyak yang mampu bekerja di daerah kok tidak pakai expose, sehingga ini akan pengaruhnya sangat berbeda. Tetapi kembali kepada persoalan hak politik, itu hak politik Jokowi, hak politik partai manapun yang ingin mencapreskan dia. Cuma kita punya kewajiban juga. Tapi katanya juga, izin presiden nanti diizinkan sama mekanismenya kan terakhir di DPRD. Iya kan, DPRD. Diizinin nggak ini sama Pak Sanusi DPRD juga? Kan saya bilang kalau rakyat mengizinin, saya ngizinin. Oh begitu. Ini kan representasi rakyat. Nanti rakyat datang, silakan
Pak Jokowi jelasin pada rakyat dalam Gimana beberapa tanya rakyatnya caranya? Referensi. Nanti kan kita bisa lihat lah dalam opini, dalam waktu paripurna bisa kelihatan. Kalau partai silakan aja nggak. Nanti kita kembalikan kepada mekanisme juga lah silakan ya. aja, Jadi Masih panjang silakan kalau niat baik semua partai politik samalah bahwa semua partai politik menginginkan Indonesia ini jauh lebih baik dan akan semakin baik, akan semakin demokratis, akan semakin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahwa ada persoalan-persoalan ya sama juga. Jokowi juga ada persoalan Transjakartanya, ada persoalan dengan monorelnya ya, ada persoalan dengan lelang-lelang jabatan segala macam itu kan juga kita tahu persoalannya banyak ya, jadi nggak mudah lah kita mengatakan pemimpin itu mampu semua menyelesaikannya. Iya, baik. Baik, ini terima kasih nih Bu Andi, Mas Sanusi, ini Mas Intan dan juga Romo. Terima kasih ini. Salamannya mungkin nanti lagi. Oh, salaman dulu nanti. Ya, pemirsa, kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Terima kasih nih, seru.